Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem rekrutmen PNS online. Proses rekrutmen itu adalah kegiatan untuk mendapatkan sumber daya manusia buat kepentingan peningkatan pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Dan pegawai negeri sipil atau PNS di daerah disebut dengan calon pegawai negeri sipil daerah atau CPNSD. Rekrutmen PNS di tingkat pusat adalah rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau yang disebut CPNS. Saat ini pelamar dan pegawai negeri sipil jumlahnya banyak setiap tahunnya. Maka dari itu perlunya pembuatan sistem yang mampu mengatasi hal seperti ini secara cepat, praktis, dan tentu saja secara efektif. Karena perkembangan teknologi informasi yang pesat, sekarang proses pendaftaran calon pegawai negeri sipil dapat dilakukan secara online. Sistem ini memudahkan pelamar yang berada di berbagai penjuru Indonesia sehingga memperbesar peluang untuk mendapatkan putra-putri terbaik bangsa. Tujuan pengadaan PNS yang pertama, memperoleh calon pegawai negeri sipil yang satu, memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, dua, mampu berperan sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga, memiliki inteligensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, dan memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan. 2. Mewujudkan sistem seleksi calon pegawai negeri sipil yang kompetentif, adil, objektif, transparan, dan tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bebas dari intervensi politik, dan memperoleh putra-putri terbaik bangsa sebagai calon pegawai negeri sipil. Proses rekrutmen PNS yang pertama, pendaftaran. Pendaftaran itu bisa dilakukan melalui website yang sudah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Yang kedua, isi formulir. Itu isi data yang diperlukan. Setelah isi data yang diperlukan, lalu Anda akan mendapatkan nomor, dan langkah selanjutnya adalah verifikasi dokumen. Setelah verifikasi dokumen itu selesai, lalu akan melakukan ujian seleksi. Ujian seleksinya itu berbasis CAT. Ujian berbasis CAT. Badan Kepegawaian telah membangun sistem rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi secara komputerisasi yang disebut dengan Computer Assisted Test atau CAT. CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar. Ujian seleksi yang dilakukan yaitu tes kompetensi dasar dengan CAT. Dan tes itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada tes wawasan kebangsaan, ada tes intelijensi umum, dan ketiga tes karakteristik pribadi. Kelebihan dan kekurangan sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil secara online. Untuk kelebihannya itu yaitu prosesnya cepat, akuntabel, transparan, objektif, adil, dan ramah lingkungan, serta juga tidak lagi harus datang jauh-jauh ke lokasi ujian atau ke lokasi pendaftaran. Jadi kita bisa melakukan pendaftaran itu di daerah masing-masing, seperti itu. Lalu untuk kekurangannya itu kebanyakan dari sistem chatnya sendiri. Biasanya dari tahun ke tahun itu mengalami permasalahan seperti sistemnya down atau sistem saat menginput data seperti NIK itu menjadi ganda dan sistem saat gagal registrasi seperti itu. Lalu yang kedua, kurangnya masa perpanjangan pendaftaran. Baik, solusi untuk mengatasi kekurangannya, yang pertama, sistem chatnya itu mengalami permasalahan, ya sebisa mungkin pihak dari Badan Kepegawaian Negara itu melakukan pemeliharaan sistem atau selalu memberi pembaruan pada sistem chat sehingga tidak ada lagi masalah-masalah seperti server down atau salah input atau gagal registrasi seperti itu. Lalu yang kurangnya masa perpanjangan, sebisa mungkin Badan Kepegawaian Negara memberikan batas perpanjangan pendaftaran itu melebihi
seperti tahun-tahun yang dulu. Kalau misalnya cuma 5 hari pendaftaran, kalau sebisa mungkin bisa diperpanjang lagi menjadi 10 hari, sehingga pendaftar-pendaftar yang mengalami servernya down atau tidak bisa melakukan pendaftaran itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.